Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah ada 1 bulan ya nggak upload video karena mungkin juga banyak kegiatan yang perlu saya selesaikan. Ya, mohon maaf sekali. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu ada info yang sangat penting karena kemarin juga sempat viral juga di media sosial ya. Adanya calon bupati ya, gitu begitu di suatu daerah yang menyatakan dia itu bisa mencoret penerima bantuan sosial jika tidak memilih dia. Nah, apakah pernyataan tersebut benar dan seperti apakah kira-kira proses pengusulan bantuan sosial yang benar itu bagaimana? Uang bansosnya itu dari siapa yang memberi, siapa yang mengusulkan, siapa yang bisa mencoret dan sebagainya. Begitu ya. Jadi pertanyaan ini akan saya jelaskan pada video kali ini Bapak Ibu secara singkat ya, dengan waktu yang tidak lama, mungkin sekitar 5-8 menit saja. Maka dari itu bagi Anda yang ingin tahu bocorannya, ingin tahu faktanya bagaimana, dan ingin tahu aturannya sebenarnya bagaimana, nah pada kesempatan kali ini akan saya kasih ya informasinya kepada Anda semua agar nanti tidak salah paham dan nanti bisa membantu pengupdatean penerima bansos. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya, kurang lebih. Nah, langsung saja Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini kita harus tahu dulu bahwasanya bantuan sosial itu jenisnya ada banyak. Jadi ada PKH, BPNT ya, PBI, KIP atau PIP, ada beras 10 kilo ya, ada RST juga, permakanan ya dan sebagainya Bapak Ibu ya. Tiap-tiap bantuan sosial ya yang memberikan tentu lembaganya atau instansinya itu berbeda-beda. Tidak semua bantuan sosial itu dari Kementerian Sosial Bapak Ibu. Jadi ada beberapa bantuan sosial yang bukan dari Kementerian Sosial. Seperti contohnya beras 10 kilo itu dari Bulog dan Badan Pangan Nasional ya. PIP atau KIP anak sekolah itu dari Kementerian Pendidikan ya Bapak Ibu. Berikutnya ada bedah rumah juga yang bisa juga dari TNI ataupun dari pemerintah daerah dan sebagainya. Nah, nanti yang akan saya fokuskan di sini yaitu adalah bantuan yang dari Kementerian Sosial. Bantuan yang dari Kementerian Sosial itu apa saja Mas? Jadi ada PKH, ada BPNT. Nah, cukup 2 ini aja ya nanti ya. Jadi kita akan fokus ke PKH dan BPNT, Program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai atau sekarang adalah namanya sembako. Nah, kedua bantuan ini tentu di masyarakat penerimanya ada banyak ya. Dalam satu desa atau kelurahan tentu ada yang menerima bantuan itu. Pertanyaannya, siapa yang mengusulkan agar bisa dapat PKH dan BPNT? Nah, jawabannya Bapak Ibu, yang bisa membantu mengusulkan yaitu dari desa atau kelurahan. Ya, saya ulangi, yang bisa mengusulkan adalah dari desa atau kelurahan. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan juga Keputusan Menteri Sosial Nomor 73 /HUK Tahun 2024. Intinya usul PKH dan BPNT bisa dilakukan di desa. Sudah ada sistemnya di sana. Ya, jadi kalau Anda ingin bisa dapat bansos, usul aja ke desa. Tapi ingat Bapak Ibu, usul itu tidak langsung diterima. Bisa jadi gagal, bisa jadi lolos, ya. Jangan beranggapan kalau langsung usul langsung diterima, bukan seperti itu ya. Cara pola mainnya Bapak Ibu ya. Semua usulan pasti akan ada di proses seleksi dan nanti kalau tidak lolos ya gagal. Tapi kalau lolos nanti akan masuk ke proses berikutnya. Sudah jelas ya usulnya di mana? Lalu yang memberi uang bansos siapa? Apakah desa? Bukan. Uang bansos yang mengelola nanti tetap dari pusat Kementerian Sosial. Cuma usulnya bisa dari desa atau kelurahan. Desa atau kelurahan membantu usul yang mencairkan uangnya dari Kementerian Sosial dengan Kementerian Keuangan tentunya ya. Ini ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, cara coretnya bagaimana Mas? Nah,
Pencoretan bantuan, ya, pencoretan penerima bantuan PKH ataupun BPNT jika dia memang tidak layak bisa dilakukan di desa atau kelurahan. Nah, jadi desa atau kelurahan bisa melakukan usul dan juga bisa melakukan penghapusan penerima bansos. Dasar hukumnya sama seperti pengusulan tadi itu ya, baik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 ataupun Kemensos Nomor 73 HUK Tahun 2024. Dasar hukumnya sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini aturannya sah resmi. Jadi kalau mau usul dan juga ingin mencoret, langsung bilang saja ke desa atau kelurahan. Ada petugasnya di sana Bapak Ibu. Fik ya. Jadi Kementerian Sosial hanya mencairkan dana saja. Datanya nanti yang ngolah sekarang sudah dimutakhirkan di tingkat desa atau kelurahan. Bahkan pada peraturan terbaru, data penerima bansos ini harus dimutakhirkan ya 3 bulan sekali melalui musyawarah. Jadi penerima bansos ini baik usul ataupun pencoretan ya itu bisa diupdate. Desa harus mengupdate-nya minimal 3 bulan sekali melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Jadi kalau desa mau usul ataupun mencoret tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Ada prosesnya yaitu rapat bersama. Di mana rapat ini dihadiri oleh ya kepala desa atau lurah ya, ada LPMD ataupun BBD juga ya, ada tokoh masyarakat tentunya, ada RT RW. Bahkan juga bisa dihadiri pendamping sosial, Babin Kamtipmas dan Babinsa. Jadi semua elemen masyarakat hadir membahas. Bapak A ini diusulkan nggak ya? Oh ya, setuju diusulkan. Begitu loh Bapak Ibu ya. Bapak B, oh ini layak apa tidak sebagai penerima bantuan? Oh tidak layak, bagaimana dicoret ya? Oke dicoret, begitu loh Bapak Ibu. Jadi pada musyawarah itu yang tanda tangan tidak hanya Pak Lurah atau Bu Lurah, ya, tidak hanya Pak Kades atau Bu Kades, tapi tokoh masyarakat yang hadir di situ juga sama-sama ya mengawal data bansos itu agar lebih tepat sasaran. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kelurahan atau desa tidak bisa sembarangan mencoret ataupun sembarangan mengusulkan kalau tidak ada kesepakatan bersama. Jadi seperti itu sekarang updating data PK-BPNT bisa diupdate di desa atau kelurahan, aturannya sudah ada dan diteken ya tahun 2024 ini. Bagi Anda yang merasa penerima masih belum tepat sasaran, laporkan ke desa, minta tolong ke desa untuk dicoret biar nanti dibahas pada musyawarah. Atau Anda bisa melaporkan di aplikasi Cek Bansos. Oke ya, clear ya. Jadi seperti itu penerima bansos, bagaimana cara usulnya, siapa yang beri uangnya. Saya kira sudah jelas di sini. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.